Dari sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah, kita semua mengetahui bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Tiongkok Selatan. Dengan demikian, leluhur bangsa Indonesia adalah keturunan Tionghoa yang bermigrasi secara bergelombang sejak ribuan tahun yang lalu. Inilah yang hendak disembunyikan dan dihilangkan selama 32 tahun dalam pemerintahan Orde Baru. Maka melalui video ini, kita mau mengembalikan pada fakta yang sebenarnya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan belajar dari sejarahnya. Dengan bermodalkan perahu bercadi, nenek moyang kita mengarungi lautan yang luas dari Tiongkok Selatan sampai ke Kepulauan Nusantara, menjadi cikal bakal suku-suku di Indonesia. Dan sesungguhnya, selain nenek moyang bangsa Indonesia adalah keturunan Tionghoa, sesungguhnya juga orang-orang Tionghoa ikut aktif dalam proses sejarah bangsa Indonesia. Dan suku Tionghoa sekarang ini juga berasal dari tempat yang sama. Dari catatan seorang biksu Buddha, Hicing, dalam perjalanannya ke Nusantara dan India, diketahui bahwa tahun 907 pada masa kerajaan Airlangga telah ada koloni orang-orang Tionghoa di Tuban, Gresik, Jepara, Lasem, dan Rembang. Dan berdasar catatan dan peninggalan sejarah kita ketahui, pada abad ke-15 zaman dinasti Ming, di tahun 1407, armada Laksamana Cheng Ho berlayar ke Nusantara membentuk koloni Muslim di Sambas dan Palembang dan menumpas para bajak laut. Dalam perjalanan selanjutnya, armada Cheng Ho juga mendarat di Jawa. Di Semarang ada kelenteng terbesar peninggalan budaya Cheng Ho, yaitu kelenteng Sampokong di Gedung Batu, Semarang. Pada masa runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya kerajaan Islam di Nusantara, Profesor Dr. Slamet Mulyana dalam bukunya yang pernah dilarang terbit oleh Kejaksaan Agung dalam pemerintahan Soeharto menyatakan, apakah sebagian Wali Songo adalah keturunan Tionghoa? Sunan Ampel atau suhu dari Ampel, nama Tionghoanya Bong Suihu. Sunan Bonang adalah Bonang, anak Bo Suihu. Sunan Kalijogo, Gang Escang, dan Sunan Kudus, Jatiksu. Dan juga adalah fakta bahwa pendiri kerajaan Islam pertama di Jawa, Raden Patah, adalah keturunan Tionghoa dengan nama Jinbun dan bergelar Senopati Jinbun. Di Jawa Tengah pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Oei Tiong Ham adalah seorang konglomerat yang dilahirkan di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 19 November 1866. Ia sangat tersohor pada dekade pertama abad ke-20 sebagai pemilik perusahaan Oei Tiong Ham Concern dan NV Kian Guam, yang keduanya berpusat di Semarang dan memiliki sejumlah anak perusahaan di bidang perkebunan tebu dan pabrik gula, perbankan, asuransi, dan bidang impor bahan-bahan pokok. Oei Tiong Ham juga ikut mendirikan Tionghoa Sanghui atau Kamar Dagang Tionghoa dan selama beberapa tahun ikut aktif di dalamnya. Ia juga aktif dalam dunia pendidikan, menjadi pengurus dari Hua Ing Chun Si atau Chinese English School di Semarang. Sekolah ini didirikan untuk menampung lulusan-lulusan dari Tionghoa Huikuan yang ingin melanjutkan sekolahnya sampai perguruan tinggi. Dari sini
dapat kita simpulkan bahwa orang Tionghoa adalah nenek moyang bangsa Indonesia dan tokoh-tokoh dalam perjalanan sejarah kita. Bangsa Indonesia di masa revolusi kemerdekaan telah banyak muncul tokoh-tokoh Tionghoa yang berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah tonggak lahirnya bangsa Indonesia. 5 orang pemuda dari suku Tionghoa hadir dan aktif sebagai panitia Kongres Pemuda Indonesia kedua ini. Mereka adalah Ui Kai Siang, Lau Jan Hock, Chiu Jin Kwe, Kui Tiam Hong, dan Ihchan Muhammad Chia. Dan Kongres Pemuda ini dilaksanakan di gedung milik orang Tionghoa yang bernama Si Kong Leong. Dan di tempat ini pula lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan gesekan biola oleh W.R. Supratman. Dan tercatat dalam sejarah bahwa Sinpo, koran Melayu Tionghoa, sebagai harian terkemuka saat itu yang pertama kali menerbitkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga koran pertama yang secara resmi menggunakan dan mempopulerkan istilah Indonesia untuk menggantikan istilah Nederland Indie atau istilah Irlander. Akibatnya, pemerintah kolonial Belanda mencabut iklan-iklannya. Pada tanggal 29 April 1945, dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Ada 4 tokoh Tionghoa yang aktif di BPUPKI: Lim Kun Hian, Tan Eng Hwa, Ui Tiang Chu, dan Ui John Hao. BPUPKI inilah yang merancang Undang-Undang Dasar 45 sehingga mereka dapat disebut sebagai Bapak Pendiri Bangsa. Dan satu tokoh Tionghoa yang duduk sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, Dr. Randes Yam Chuan Bing. PPKI inilah yang mengesahkan dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama di Indonesia, serta mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Aklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, tercatat nama Chiu Ki-siong karena di rumahnya di Rengas Dengklok inilah draft proklamasi dituliskan di atas kertas, dan di rumah Chiu Ki-siong ini pula Ibu Fatmawati menjahit bendera pusaka merah putih. Selama 32 tahun, jasa orang-orang Tionghoa dan identitas Tionghoa Indonesia seakan menjadi sesuatu yang tabu untuk ditunjukkan. Namun sejarah tetap sejarah karena fakta kebenarannya. Maka
selain piagam yang diberikan pada Jio Ki-seong oleh pemerintahan Soekarno di tahun 1961, juga kembali mendapat piagam penghargaan pada tahun 2012. Bangsa yang besar tahu menghargai pahlawannya, maka pada Hari Pahlawan 10 November 2009 kembali diakui seorang Tionghoa sebagai pahlawan nasional, Laksamana Muda John Lee. Dan pada tahun 2014 namanya juga diabadikan menjadi nama kapal perang Indonesia. Di era kemerdekaan, hampir di setiap lini kehidupan bangsa Indonesia selalu muncul orang Tionghoa yang menjadi tokoh di bidangnya dan menjadi kebanggaan bangsa. Kita pun tidak menduga dalam beberapa kesempatan Gus Dur, tokoh Nahdlatul Ulama dan Presiden keempat Republik Indonesia, dengan terus terang mengaku sebagai keturunan Tionghoa. Namun, kerusuhan demi kerusuhan menjadi sejarah pahit bagi warga suku Tionghoa Indonesia. Dan kerusuhan Mei 1998 kembali suku Tionghoa menjadi kurban. Bukan hanya harta benda dan nyawa, namun juga kehormatannya sebagai sesama warga Indonesia telah dinistakan. Kerusuhan Mei 1998 adalah noda hitam bagi bangsa Indonesia. Kerusuhan terhadap warga suku Tionghoa Indonesia yang masih saja terjadi diyakini masih ada masalah mendasar yang perlu diatasi secara tuntas dan selamanya.